Nah, kembali lagi bersama kita di episode 48. Nah, di sini ada saya Jenny Sutanto, selaku MC yang siap menemani Sobat IBK untuk episode kali ini. Nah, di episode spesial kali ini, kita udah ngundang seseorang yang pasti spesial banget nih. Terutama bagi Sobat IBK yang suka banget dengan dunia permakeupan atau hal-hal yang berbau dengan kecantikan. Karena di episode kali ini, kita telah mengundang seorang makeup artist yang tentunya masih cantik, masih muda, dan tentunya banyak pengalaman. Ada yang udah tahu siapa aja, tapi sebelumnya kalau misalnya Sobat IBK antusias dengan hal-hal ini, boleh dong komennya. Nah, langsung aja kita undang Ci Jessica Willis. Halo Cici. Gimana nih perasaannya hari ini? Sangat senang sekali. Nah, sebelum Sobat IBK kepo-kepo nih dengan pengalaman Cici, tips-tips seru dari Cici, boleh dong Cici perkenalin dirinya dulu. Halo, nama saya Jessica Willis. Saya MBA Makeup Artist Profesional. Nah, oke Ci, kita langsung aja kali ya, soalnya para Sobat IBK kayaknya udah penasaran banget nih sama kisah hidup Cici. Nah, untuk pertanyaan pertama ini, kenapa Cici bisa terjun ke dunia permakeupan ini, Ci? Tertarik dengan dunia permakeupan itu dulunya itu sebelum jadi MBA aku tuh penyanyi dulunya tuh aku penyanyi. Jadi setiap kali aku nyanyi aku diwajibkan harus berpenampilan cantik. Nah dari sana aku di make upin sama mama sih pas itu dulu ya sama mama karena masih belum terlalu mengenal makeup banget, cuma mama doang karena mama kan sebagai orang dewasa yang mengenal makeup. Aku masih anak kecil jadi di make upin. Terus lambat tahun aku tambah suka dengan makeup. Jadi berpikirlah aku jadi MUA aja ya gitu. Dan juga plusnya aku bisa membuat jadi cantik, jadi ganteng. Dan juga sebagai MUA juga penghasilannya lumayan menguntungkan. Berarti kesemangat gitu ya Ci, kalau misalnya lihat orang kayak cantik, ganteng, cakep gitu ya. Iya betul, kayak obsesi kayak ini kayaknya kurang ini deh, kurang itu deh. Jadinya kayak kenapa enggak aku yang ini juga gitu loh, benerin gitu. Kayak keren sih Ci, suara udah cakep, wajah juga cakep. Apalagi bisa make upin orang, mantep lah Ci. Iya, terima kasih. Nah, pertanyaan kedua ini, kapan sih Cici terjun ke dunia MUA ini? Aku tuh belajar di 2021 dan terjun ke dunia kerjanya 2022. Jadi aku cuma belajar 8 bulan langsung ke dunia kerja 2022 sampai sekarang. Keren banget Ci, udah lama banget ya berarti ya pengalamannya. Yes, udah lumayan banyak pengalaman sih. Karena aku juga ngikutin senior aku yang juga sangat berpengalaman, udah 7 tahun lebih. Jadi kayak udah tahu nih paham-paham gimana makeup, cara menangani klien dan lain-lain. Udah expert banget lah Ci ya pokoknya. Bisa juga lah. Nah, pertanyaan ketiga ini Cici ada nggak sih kayak tokoh yang menginspirasi Cici jadi MUA gitu? Ada sih MUA dari luar negeri ya. Contohnya Charlotte Tilbury, Hampenggo, saya makeup. Banyak lah kayaknya makeup artist yang di luar. Ada yang juga udah ada produk makeupnya juga ada kayak Charlotte Tilbury ada. Terus makeup by Mario, makeup pribadinya Kim Kardashian. Kok Cici sendiri ada mau ngeluarin produk makeup ya nih? Mungkin beberapa tahun kemudian ada, tapi Tunggu lah Ci. Semoga ya ada ya, tapi kita lihat aja nanti. Kalau sebelum jadi MUA, Cici kegiatannya apa aja di seharian? Sebelum jadi MUA itu tadi, aku jadi penyanyi. Nah aku nyanyi itu dari umur 3 atau 4 tahun. Nah, tapi bener-bener jalanin makeup, jalanin nyanyi dan belajar nyanyi itu di umur 9 tahun. Nah di umur 9 tahun itu atau di kelas 3 SD aku tuh pertama kali masuk ke stasiun TV acara pasti di pagi hari acaranya. Tapi aku masuknya itu bareng teman-teman band aku. Jadi ada yang main drum, ada yang main
bass, main keyboard. Nah, aku masuk ke vokalis. Harusnya aku tuh di band aku tuh ada 3 vokalis. Nah, tapi kebetulan yang lainnya itu lagi sakit, jadinya aku sendiri yang masuk, yang harus tampil di acara tersebut gitu. Dan baru pertama kali aku masuk ke acara TV itu pasti gugup banget ya, apalagi sendiri nih situasinya. Tapi ya mau gimana lagi ya, harus dijalanin sampai tahun 2020 aku nyanyi dan stop di sana karena juga ada wabah covid. Jadi dari sana aku langsung stop, baru fokus ke sekolah. Ini kesempatan emas banget ya Ci, kayak hoki banget gitu. Iya. Atau aku tuh udah jalanin nyanyi tuh udah lebih dari 10 tahun deh kayaknya. 10 tahunan lebih, kayaknya udah jalan gitu. Kira-kira kalau bisa beri persennya, seberapa persen cinta Cici pada nyanyi dan seberapa persen cinta Cici pada make up? Aduh, susah ya. Dulu nyanyi tuh aku suka banget karena nyanyi menurut aku bisa luapin emosi aku, dan make up tuh juga karena aku juga enjoy, suka lihat orang cantik dan yang lain gitu kan. Jadi kayak nggak bisa dijelasin berapa persen gitu. Tapi kalau untuk kerja utamanya make up, tapi kalau untuk hobi nyalurin hobi gitu, mungkin ada kemungkinan aku bakal cari penyanyi. Bisa Ci dua-duanya. Bisa. Apa kita dukung lah ya Sobat IBK. Nah, pertanyaan selanjutnya ini Ci, menurut Cici gimana sih rasanya proses belajar make up? Pasti ada sulit, ada gampangnya, ada suka dukanya juga ya. Ya proses belajar make up-nya banyak sih, kayak sulitnya juga banyak, gampangnya juga banyak. Jadi lebih banyak yang sulitnya sih. Pertama tekanannya itu harus kreatif, terus tekanan dari bensin juga. Abis itu capek kan, karena kita kayak tiap hari tuh harus terus kayak misal gimana ya, nanti aku tulis ini tuh gimana ya, ngomongnya tuh gimana ya, apalagi pas tugas akhir aku tuh langsung bikin portfolio 1 bulan tuh 30 look. 30 look itu ya kayak skripsi gitu. Nah itu tuh wah, tekanannya tuh parah banget karena emang harus kreatif, jadi harus bikin mood boardnya dulu, bikin face shotnya dulu. Nanti aku look horornya lupa gimana ya, luka bakaran lupa gimana ya. Habis itu kalau dunia kerjanya itu tekanannya sih nggak terlalu banyak, tapi lebih ke mental. Jadi kan kita ketemu beberapa kali itu kan beda-beda sikap. Terus pulangnya juga mental juga, maksudnya pulang itu juga wah sulit sih. Pulangnya itu kayak dari subuh ketemu subuh, tapi habis itu gak bisa jelasin sih, makanya sih saudara kayak di dunia kerja juga sulit sih. Tapi bahagia lah ya Ci, lelah tapi bahagia gitu ya Ci. Kira-kira proses belajar mana yang paling Cici suka? Kayak paling menenang banget nih. Sama kalau enjoy sih, jadi lo kayak enjoyin aja semuanya. Mungkin ke beauty sih, fashion show, mungkin ya, editorial. Kalau perfilman aku nggak terlalu. Oke Ci, kayak kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol doang agak boring nggak sih Ci? Iya betul, apa aku make upin kamu ya? Wah boleh banget nih, kesempatan emas banget nih. Pasti Sobat IBK juga penasaran kan kayak hasil make upan dari seorang Ci Jessica Hunulis. Nah tapi ini kayaknya tim IBK tuh kayak keren banget kalau soal sulap-sulap. Ci mau lihat gak Ci? Boleh. Penasaran banget gak sih? Pasti Sobat IBK juga kangen gak sih dengan sulapnya tim IBK? Ci, gimana kalau misalnya kita bareng-bareng sulapnya Ci? Kita petik jari kali ya, biar Ibu IBK juga keluar sulapnya gitu semangat. Coba Ci, kita ya 1, 2, 3. Wah, lihat deh sulap IBK. Ini
tadi ya Cici tuh bawa kopernya, tote bagnya tuh banyak banget. Effort banget Cici satu ini. Boleh tepuk tangannya nggak sih? Nah kita langsung lanjut aja kali ya. Iya. Aku sambil nanya, nanti Cici sambil jawab sambil rekapin aku. Boleh. Nah pertanyaan selanjutnya ini adalah klien pertama Cici. Klien pertama kok. Bentar ya. Pokoknya mau sebelum mulai makeup, wajah itu harus dalam kondisi bersih. Jadi sekarang aku mau membersihkan wajahnya kiris dulu ya. Jadi kenapa? Klien pertama aku itu sebuah brand sih. Jadi aku makeupin model di sebuah brand baju. Jadi aku makeupin model di kelas pertama. Oh itu ya gimana bisa Cici dapat brand itu? Yang pasti sih di kontak ya, di kontak dari Instagram, kontak kayak kamu tanggal segini bisa nggak buat main aku, terus dia ada dia bilang deh aku dapat deh paling pertama. Tapi itu kayak keinget banget gak sih dalam sama sekarang? Tapi ingat-ingat juga sih, soalnya kayak udah lama banget. Aku tuh orangnya tuh lupa, jadi kayak ya berusaha untuk kayak yang mau berapa gitu sih. Kalau buat kesulitan yang Cici hadapi tuh lagi gimana? Kesulitannya ya mengenai klien sih ya. Klien Banyak klien. bukan banyak mau sih, lebih ke aku mau kayak gini ya, bukan aku mau kayak gitu ya kan. Di situ juga misalkan kliennya iklannya pengen beli, dan aku tuh bukan tipe yang ke arah sana, jadinya aku harus belajar lagi, gitu. Terus kesulitannya ya, fitur-fitur muka orang kan berbeda-beda, jadi kayak bagaimana bisa mensempurnakan fitur wajah tersebut gitu, itu yang jadi challenge juga. Kita mau ngapain nih siapa sih? Terus aku mau mau pakai toner biar melembabkan. Klien tanya deh sama Cici pikir-pikir. Kira-kira Cici tuh saya lebih condong kemana? Apakah kayak ke ini atau gitu? Nah tadi aku nggak bisa playing, bukan nggak bisa sih, kayak memang bukan style aku aja playing Korean, terus apa lagi ya, biasanya aku suka western karena kayak dari dosenku, dari tempat kurikulumku juga mau western. Jadi, aku tuh belajar dulu itu dari anak Korea juga. Korea tuh juga lain kalau memang mereka mau bikin muka itu ya. Banyak kan request apa? Apa ya, kalau itu sekarang karena lagi trendnya itu kita beli ya. Kalau ada nggak sih sama di MBA ada request ini paling unik dari klien itu yang ada yang Kalau ada kali mau Halloween itu kan suka yang aneh-aneh tuh yang bisa jadi hantu, enggak kita jadi aktor lain, kayak misalkan kemarin ada yang minta tolong dong rambutku kepala aku dibotakin. Nah itu tuh ya kan nggak mungkin kita hilangin rambut itu dalam sekejap ya, nggak mungkin kita cukur karena pasti orangnya juga besoknya itu pasti mau rambut lagi. Jadi kita pakai ada sebuah kayak cape gitu namanya bob cap. Ya itu plusnya sih ketemu artis luar negeri juga, ada artis luar negeri juga.
bertugas untuk makeup yang artis lain, bukan dia. Jadi pas lagi lewat terus ketemu Ayu bukan Ayu Twice, member Twice. Siapa itu yang Cui? Kita pasti penasaran gak sih? Kayak Cici ada tips gak sih buat sobat BK yang mau jadi MUA profesional kayak gitu juga nih? Ya pasti sih belajar ya, mau dimanapun tempatnya sama, mau kayak di tempat aku, college atau college atau mau di kursus lainnya yang ada buka khusus makeup itu sama aja. Yang penting belajar, yakin sama diri sendiri kalau bisa. Terus di dunia profesional itu sama mentalnya itu harus mental baja. Nah, dengan sobat BKW Harus mental baja. Karena nggak seindah itu ternyata. Maksudnya kelihatannya kayak kita iya emang dia punya kesempatan tapi ada terbuang kayak lebaran kemarin juga ada video juga. setelah sobat BK selain belajar juga harus enjoy ya Cici ya udah gitu. Nah, berikut ini adalah hasil makeup dari Ci Jessica Wilis. Keren banget, cakep banget gak sih? Iya dong. Nah ini adalah makeup graduation. Nah sekarang kita mau kasih sedikit tanda terima kasih dan mengklarifikasi berupa sertifikat. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi yang paling banyak buat Ci Jessica Wilis sudah menemani kita dan para sobat BK. Semoga dari cerita-cerita Ci Jessica dapat menginspirasi sobat BK dan selalu semangat yang penting